Mariska Prameswari menahan napas di depan kue ulang tahun yang menyala di taman rumah di Setiabudi, Bandung, terkejut melihat kedua anak kembar, Alisha Kirana dan Bintang Az-Zahra, mengelilinginya dengan mata berbinar-binar. Sebelum ia sempat bereaksi, Harun Pratama muncul di belakang mereka dengan wajah haru dan bahagia, seolah memahami bahwa kejutan kecil itu menyimpan makna yang jauh lebih besar daripada sekadar perayaan ulang tahun. Di antara lilin-lilin yang berkelip dan keheningan yang penuh arti, empat hati bertemu dalam satu momen yang mampu mengubah takdir keluarga itu untuk selamanya. Mariska Prameswari tak pernah membayangkan bahwa ia akan bangun pagi itu dan menyadari betapa berharganya dirinya bagi keluarga tersebut. Aroma manis kue masih melayang di udara ketika ia akhirnya mencerna apa yang baru saja terjadi. Air mata di wajahnya telah mengering, tetapi emosi masih berdenyut di dadanya seperti luka kebahagiaan yang terbuka. Alisha Kirana dan Bintang Az-Zahra berlari-lari di taman dengan penuh kegembiraan karena kejutan mereka berhasil. Sementara Harun Pratama tetap berdiri di sana, memperhatikan semuanya dengan ekspresi yang belum pernah dilihat Mariska Prameswari sebelumnya. Seolah ia baru terbangun dari tidur yang sangat panjang. "Kalian tidak perlu melakukan semua ini," gumam Mariska Prameswari dengan suara bergetar sambil merapikan celemeknya secara refleks, gerakan yang ia lakukan ribuan kali setiap hari sebagai pengingat posisi dirinya di rumah itu. Tetapi hari ini untuk pertama kalinya seragam itu terasa terlalu sempit untuk menampung semua perasaan yang membuncah di hatinya. "Kami memang harus melakukannya," jawab Harun Pratama sambil melangkah mendekat. "Kamu pantas mendapatkan ini dan lebih dari ini, Mariska Prameswari." Cara ia menyebut nama itu membuat sesuatu bergetar di dada Mariska Prameswari. Berbeda dari panggilan formal biasanya ketika ia diminta menyiapkan makan malam atau mengurus anak-anak. Kali ini terasa lebih hangat, lebih dekat, dan entah mengapa terasa berbahaya bagi perasaannya. Alisha Kirana berlari menghampiri sambil membawa bunga yang baru dipetik dari taman. "Tante Mariska Prameswari, ini juga untuk Tante. Warnanya kuning seperti matahari." Mariska Prameswari berlutut agar sejajar dengan gadis kecil itu, menerima bunga tersebut dengan senyum tulus. "Terima kasih, sayangku. Tante akan menyimpannya selamanya." "Benarkah?" tanya Bintang Az-Zahra dengan mata penuh rasa ingin tahu saat mendekat. "Benarkah?" jawab Mariska Prameswari sambil mencium harum bunga itu, "seperti Tante akan menyimpan hari ini selamanya." Harun Pratama mengamati pemandangan itu dengan ekspresi penuh pertimbangan. Selama 2 tahun ia melihat Mariska Prameswari berinteraksi dengan putri-putrinya setiap hari. Tetapi hari ini terasa berbeda. Mungkin karena cahaya senja keemasan atau mungkin karena untuk pertama kalinya ia benar-benar memperhatikan dengan hati terbuka bahwa Mariska Prameswari bukan sekadar pengasuh, melainkan seseorang yang mencintai kedua gadis itu dan dicintai kembali dengan kemurnian yang membuatnya mempertanyakan semua pemahamannya tentang arti keluarga. Ingatannya melayang kembali ke hari ketika ia merekrut Mariska Prameswari, 6 bulan setelah kecelakaan yang merenggut nyawa Helena Wulandari. Saat itu kedua anaknya baru berusia 2,5 tahun dan ia benar-benar tersesat dalam duka. Rumah dipenuhi kesunyian yang hanya dipecahkan oleh tangisan kembar yang seolah merasakan kekosongan tanpa ibu. Harun Pratama menenggelamkan diri dalam pekerjaan, pulang semakin larut dan pergi semakin pagi, menjadikan perusahaan sebagai pelarian agar tidak menghadapi kenyataan bahwa ia harus membesarkan 2 putri kecil sendirian. Agen penyalur pekerja rumah tangga telah mengirim banyak kandidat berpengalaman dengan referensi sempurna yang menjanjikan rumahnya akan kembali teratur dan fungsional. Tetapi ketika Mariska Prameswari berdiri di depan pintu dengan riwayat hidup sederhana dan mata penuh tekad, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak menjanjikan keajaiban, tidak memastikan tangisan anak-anak akan berhenti atau bahwa Harun Pratama akan merasa lebih baik. Ia hanya berkata bahwa ia akan melakukan yang terbaik yang ia bisa. "Mengapa kamu ingin bekerja di sini?" tanya Harun Pratama saat wawancara, memperhatikannya duduk tegang di kursi ruang tamu. "Karena saya menyukai anak-anak," jawab Mariska Prameswari tanpa ragu. "Dan karena saya tahu rasanya tumbuh tanpa ibu. Saya tidak bisa mengembalikan ibu mereka, tetapi saya bisa berusaha agar mereka merasakan bahwa ada seseorang yang peduli," kata Mariska Prameswari dengan jujur. Jawaban itu membuat Harun Pratama tertegun. Sebagian besar kandidat sebelumnya berbicara tentang pengalaman, metode pendidikan, dan keterampilan mengelola rumah tangga, tetapi Mariska Prameswari berbicara tentang cinta,
Dan pada saat itu, meskipun tidak tahu mengapa, ia merasa bahwa wanita di depannya adalah orang yang tepat. Bulan-bulan pertama tidaklah mudah. Alisha Kirana dan Bintang Az-Zahra menolak setiap bentuk kasih sayang yang tidak datang dari ayah mereka. Sementara Harun Pratama sendiri terlalu tertutup secara emosional untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. Namun Mariska Prameswari tetap bertahan dengan kesabaran yang tak dimengerti Harun Pratama. Ia bangun di tengah malam ketika mereka menangis, menyiapkan makanan kesukaan yang sering mereka tolak, dan menciptakan permainan-permainan baru yang awalnya mereka abaikan. Perlahan, sangat perlahan, semuanya mulai berubah. Pertama kali Alisha Kirana tersenyum pada Mariska Prameswari. Harun Pratama sedang melewati lorong dan mendengar suara tawa itu, tawa jernih yang sudah berbulan-bulan tidak ia dengar. Ia berhenti di depan pintu kamar dan melihat Mariska Prameswari membuat wajah lucu sambil mengganti popok gadis kecil itu. Alisha Kirana tertawa sambil menendangkan kaki mungilnya. Dan Mariska Prameswari ikut tertawa seolah suara itu adalah melodi terindah di dunia. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Harun Pratama bisa bekerja di rumah tanpa terganggu oleh tangisan. Ketika ia memeriksa anak-anak sebelum tidur, ia menemukan keduanya tertidur dengan damai, sementara Mariska Prameswari tertidur di kursi empuk di antara dua tempat tidur dengan buku cerita terbuka di pangkuannya. Sejak saat itu, segalanya membaik sedikit demi sedikit. Alisha Kirana dan Bintang Az-Zahra mulai mencari Mariska Prameswari ketika mereka terluka, saat mimpi buruk datang, atau ketika ingin bermain, dan Mariska Prameswari selalu ada dengan plester, pelukan hangat, atau permainan baru yang ia ciptakan seketika. Harun Pratama juga mulai memperhatikan hal-hal kecil. Bagaimana Mariska Prameswari selalu menyiapkan makan malam favoritnya pada hari-hari ketika ia pulang dengan stres. Bagaimana ia tidak pernah mengeluh bekerja hingga larut saat ia memiliki rapat penting. Dan bagaimana ia mengingat detail kecil seperti kebiasaannya minum kopi hitam yang lebih kuat setiap hari Senin. Suatu malam, sekitar 1 tahun setelah Mariska Prameswari datang, Bintang Az-Zahra mengalami demam sangat tinggi. Saat itu Harun Pratama sedang berada di Surabaya, Jawa Timur, menuntaskan kontrak penting ketika Mariska Prameswari menelepon dengan suara tenang namun cemas, "Tuan Harun Pratama, Bintang Az-Zahra demam 40 derajat Celcius. Saya sudah memberinya obat, tetapi sepertinya lebih baik saya membawanya ke rumah sakit." Dunia Harun Pratama terasa runtuh. "Saya akan pulang sekarang. Bisa menunggu sampai saya tiba?" katanya panik. "Tidak perlu khawatir, Tuan Harun Pratama," jawab Mariska Prameswari tegas, "saya akan membawanya dan menemani sampai Tuan tiba." 3 jam kemudian, ketika Harun Pratama tiba di RSUP Dr. Hasan Sadikin, Bandung, ia menemukan Mariska Prameswari di ruang anak, memeluk Bintang Az-Zahra yang tertidur lemah di pelukannya. Ia menghabiskan sepanjang malam di sana, menyanyikan lagu pelan, mengompres dahi anak itu, dan menenangkannya setiap kali ia menangis karena sakit. "Bagaimana keadaannya?" tanya Harun Pratama mendekat ke ranjang. "Lebih baik. Demamnya sudah turun. Dokter bilang hanya infeksi virus ringan, tapi ia diminta observasi sampai pagi," jawab Mariska Prameswari. Harun Pratama menatapnya. Seragamnya kusut, rambutnya berantakan, dan lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan kelelahan mendalam. Namun matanya bersinar lega seolah Bintang Az-Zahra adalah anak kandungnya sendiri. "Terima kasih," ucap Harun Pratama dengan suara syarat emosi, "jauh lebih dalam dari sekadar rasa syukur biasa. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan tanpa kamu." Mariska Prameswari tersenyum lelah namun tulus. "Tidak perlu berterima kasih. Itu memang tugas saya." Namun Harun Pratama tahu itu bukan sepenuhnya benar. Mariska Prameswari berada di sana bukan hanya karena gaji, melainkan karena hatinya yang sungguh peduli. Pada dini hari di rumah sakit itu, Harun Pratama mulai melihat Mariska Prameswari dengan cara yang berbeda. Kini, 2 tahun kemudian, berdiri di taman rumahnya di Setiabudi, Bandung, sambil memperhatikan Mariska Prameswari bermain dengan kedua putrinya pada hari ulang tahunnya, Harun Pratama akhirnya mengakui pada dirinya sendiri apa yang selama berbulan-bulan ia coba sangkal. Ia tidak hanya merasa berterima kasih kepada Mariska Prameswari,
ia merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam dan rumit. "Ayah, ayo potong kuenya," seru Alisha Kirana, menariknya kembali dari lamunan ke saat ini. "Tentu," jawab Harun Pratama sambil mendekati meja, "tapi pertama-tama yang berulang tahun harus membuat permohonan." Mariska Prameswari menatapnya terkejut. "Aku sudah membuatnya saat meniup lilin." "Buat lagi?" desak Bintang Az-Zahra, "di hari ulang tahun boleh membuat permohonan sebanyak yang Tante mau." Mariska Prameswari tertawa, memejamkan mata secara dramatis. "Sudah, aku sudah membuatnya." "Apa yang Tante minta?" tanya Alisha Kirana penasaran. "Tidak boleh diceritakan, nanti tidak akan terwujud," jawab Mariska Prameswari sambil mengedipkan mata. Namun Harun Pratama melihat sesuatu di wajahnya. Ekspresi yang sulit ia tafsirkan. Ada harapan di sana, tetapi juga ketakutan, seolah permohonan itu terlalu besar dan berbahaya sekaligus. Mereka memotong kue bersama. Mariska Prameswari membimbing tangan kecil Alisha Kirana dan Bintang Az-Zahra memegang pisau sementara Harun Pratama memegang piring. Itu hanyalah adegan rumah tangga sederhana, tetapi syarat makna. Untuk pertama kalinya sejak Helena Wulandari meninggal, Harun Pratama merasa benar-benar menjadi bagian dari sebuah keluarga. Sambil makan, kedua gadis itu dengan antusias menceritakan bagaimana mereka merencanakan kejutan tersebut. "Kami sebenarnya ingin membuat pesta besar," jelas Alisha Kirana dengan mulut penuh krim kue, pakai badut, balon, dan semuanya. "Tapi ayah bilang Tante Mariska Prameswari suka hal-hal sederhana," tambah Bintang Az-Zahra. "Jadi kami membuatnya seperti yang Tante suka." Mariska Prameswari menoleh ke arah Harun Pratama dengan heran. "Kamu bilang begitu?" Ia mengangkat bahu sedikit canggung. "Aku memperhatikan. Kamu tidak pernah meminta sesuatu yang mewah, kamu selalu bahagia dengan hal-hal kecil." Ada keintiman dalam pengamatan itu yang membuat jantung Mariska Prameswari berdegup kencang. Harun Pratama mengenalnya, benar-benar mengenalnya, dan entah mengapa hal itu terasa lebih menakutkan daripada gestur romantis apapun. Matahari mulai terbenam, mewarnai taman dengan nuansa emas dan jingga. Kedua gadis itu, lelah setelah kegembiraan seharian, mulai mengantuk. "Sepertinya sudah waktunya mandi," kata Mariska Prameswari sambil berdiri untuk mengumpulkan piring. "Biarkan saja," ujar Harun Pratama sambil memegang lembut pergelangan tangannya, "hari ini kamu tidak bekerja." Sentuhan itu terasa seperti aliran listrik di kulit Mariska Prameswari. Ia menatap tangan Harun Pratama di pergelangan tangannya, lalu menatap wajahnya dan melihat sesuatu di mata coklat itu yang membuatnya gemetar. "Aku tidak tahu bagaimana caranya tidak bekerja," akunya pelan. "Kalau begitu, aku yang akan mengajarkanmu," jawab Harun Pratama tanpa melepaskan pegangannya. Momen itu terputus ketika Alisha Kirana mendekat dengan langkah sempoyongan karena mengantuk. "Tante Mariska Prameswari, Tante akan membacakan cerita untuk kami malam ini?" Mariska Prameswari perlahan menjauh dari Harun Pratama dengan pipi merona. "Tentu, sayang. Ayo kita naik." Harun Pratama mengikuti mereka ke kamar anak-anak, tetapi ia berhenti di ambang pintu, memperhatikan Mariska Prameswari memandikan anak kembar itu, membantu mereka mengenakan piyama, dan menyisir rambut mereka dengan lembut. Itu adalah rutinitas yang telah ia lihat ratusan kali, namun malam ini ia memperhatikan setiap detail, kesabaran tanpa batas, kelembutan saat merawat luka kecil, setiap keluhan, setiap permintaan anak-anak. Ketika Mariska Prameswari duduk di tempat tidur untuk membaca cerita, Harun Pratama masuk dan duduk di ranjang lain. Jarang sekali ia ikut dalam rutinitas malam, dan kedua gadis itu tampak sangat gembira. "Ayah, ayah juga mau mendengarkan cerita?" tanya Bintang Az-Zahra bersemangat. "Kalau kalian mengizinkan," jawab Harun Pratama sambil tersenyum. Mariska Prameswari mulai membaca. Suaranya lembut memenuhi seluruh kamar. Itu adalah buku tentang keluarga beruang yang pergi piknik bersama. Sebuah kisah sederhana yang sudah dihafal Alisha Kirana dan Bintang Az-Zahra di luar kepala. Tetapi malam itu,
Saat mendengar Mariska Prameswari membacakan tentang keluarga beruang yang saling mencintai dan menjaga satu sama lain, Harun Pratama merasakan sesuatu menekan dadanya. Ketika cerita selesai, kedua gadis itu hampir tertidur, dan Mariska Prameswari mencium dahi mereka satu persatu. Ritual yang Harun Pratama tahu selalu ia lakukan setiap malam. "Selamat malam, putri-putriku," bisiknya lembut. "Selamat malam, Tante Mariska Prameswari," gumam Alisya Kirana dan Bintang Az-Zahra setengah terlelap. "Terima kasih atas pestanya." Harun Pratama juga menunduk untuk mencium kedua putrinya. "Selamat malam, sayang-sayang ayah." "Ayah," kata Alisya Kirana sambil menggenggam tangannya sebelum ia pergi. "Bolehkah kita membuat pesta untuk Tante Mariska Prameswari setiap tahun?" Harun Pratama menoleh pada Mariska Prameswari yang sedang merapikan mainan di lantai kamar. "Kalau dia mau, tentu saja." "Aku mau," jawab Mariska Prameswari tanpa ragu sambil tersenyum pada mereka. "Tapi hanya jika kalian berjanji tidak tumbuh terlalu cepat." "Kami janji," ujar Alisya Kirana dan Bintang Az-Zahra serempak sambil memejamkan mata. Harun Pratama dan Mariska Prameswari keluar dari kamar bersama dan menutup pintu dengan hati-hati. Lalu di lorong, keheningan di antara mereka terasa berbeda dari biasanya. Bukan lagi keheningan sopan antara majikan dan pengasuh, melainkan keheningan penuh ketegangan, kata-kata yang tak terucap, dan kemungkinan-kemungkinan berbahaya. "Terima kasih untuk hari ini," kata Harun Pratama berhenti di ujung lorong. "Untuk semuanya, bukan hanya pestanya, tapi karena kamu mengingatkanku bagaimana rasanya menjadi ayah yang sesungguhnya." Mariska Prameswari bersandar di dinding sambil menatapnya. "Kamu selalu menjadi ayah yang sesungguhnya, Harun Pratama. Kamu hanya takut untuk merasakan," dan itu adalah pertama kalinya ia memanggil namanya tanpa sebutan formal. Suaranya seolah menggema di antara mereka. Harun Pratama melangkah mendekat, memperkecil jarak di antara mereka. "Aku takut pada banyak hal," akunya pelan, "takut melupakan Helena Wulandari, takut tidak cukup baik untuk anak-anak, takut mencintai seseorang lalu kehilangannya lagi." Jantung Mariska Prameswari berdegup kencang. "Dan sekarang?" tanyanya lirih. "Sekarang aku takut pada hal lain," jawab Harun Pratama berdiri sangat dekat dengannya. "Aku takut kamu menyadari perasaanku lalu pergi menjauh. Aku takut merusak apa yang sudah kita miliki. Aku takut tidak cukup berani untuk mencoba." Kata-kata itu melayang jujur dan mentah di udara. Mariska Prameswari menatap matanya dan melihat kerentanan yang jarang ia tunjukkan. "Apa yang kamu rasakan?" bisiknya hampir tak terdengar. Harun Pratama mengangkat tangan dan menyentuh lembut pipinya. "Aku merasa kamu telah menyelamatkan keluargaku, Mariska Prameswari, menyelamatkan putri-putriku dan juga menyelamatkanku. Meskipun mungkin aku tidak pantas mendapatkannya." Mariska Prameswari memejamkan mata, merasakan sentuhan itu di kulitnya. "Kamu pantas, kalian bertiga pantas mendapatkan semua yang baik." "Kamu juga pantas," katanya sambil mendekatkan wajahnya, "pantas dicintai, pantas dilihat, pantas dipilih." Jantung Mariska Prameswari berdegup begitu keras hingga ia yakin Harun Pratama bisa mendengarnya. "Harun Pratama, aku tahu ini rumit," katanya pelan. Ia melanjutkan, "Aku tahu ini bisa gagal, ada anak-anak yang harus dipikirkan, apa kata orang, dan 1000 hal lainnya, tapi aku juga tahu aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa kamu hanya seorang pengasuh, aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa aku tidak merasakan apapun." Mariska Prameswari membuka mata dan menatapnya dalam-dalam. "Aku juga merasakan hal yang sama. Akunya akhirnya, sudah sejak lama, tapi aku takut merusak semuanya. Takut kehilangan kalian bertiga." Harun Pratama tersenyum, senyum kecil namun tulus. "Kamu tidak akan kehilangan kami. Apapun yang terjadi, kamu tidak akan kehilangan kami." Ia mencondongkan tubuh perlahan, memberinya waktu untuk menjauh jika mau, tetapi Mariska Prameswari tidak mundur. Ia menutup mata dan membiarkan Harun Pratama menciumnya dengan lembut dan hati-hati, seolah ia terbuat dari kristal yang rapuh. Ciuman itu singkat namun syarat janji. Ketika mereka berpisah, dahi mereka tetap saling menempel,
Napas keduanya berat dan hangat. "Sekarang bagaimana?" tanya Mariska Prameswari lirih. "Sekarang kita akan berjalan pelan-pelan," jawab Harum Pratama. "Kita akan mencari tahu bersama bagaimana membuat ini berhasil. Demi anak-anak, demi kita." Mariska Prameswari masih merasa pusing oleh apa yang baru saja terjadi. Pelan-pelan, ia mengangguk setuju. Harum Pratama melangkah mundur, tetapi tetap menggenggam tangannya sesaat lebih lama. "Selamat malam, Mariska Prameswari." "Selamat malam, Harun Pratama." Mereka berpisah, masing-masing menuju kamar, tetapi malam itu tak satu pun dari mereka bisa tidur dengan mudah. Dunia mereka telah berubah di antara senja dan malam, dan tidak ada jalan untuk kembali. Mariska Prameswari berbaring di ranjang kecil di kamar pengasuh, menyentuh bibirnya yang masih menyimpan rasa ciuman Harun Pratama. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia membiarkan dirinya bermimpi tentang masa depan yang berbeda. Masa depan di mana ia bukan hanya pengasuh yang merawat Alisya Kirana dan Bintang Az-Zahra, tetapi seseorang yang benar-benar menjadi bagian dari keluarga itu. Di kamarnya, Harum Pratama menatap foto Helena Wulandari di meja samping tempat tidur. Selama ini, foto itu selalu menjadi sumber rasa bersalah dan kesedihan. Tetapi malam ini untuk pertama kalinya ia bisa memandang wajah mendiang istrinya dengan perasaan syukur semata. "Terima kasih," bisiknya pelan pada foto itu, "untuk segalanya dan karena telah membiarkanku menemukan cinta lagi." Di kamar anak-anak, Alisya Kirana dan Bintang Az-Zahra tidur nyenyak, bermimpi tentang kue berwarna-warni dan pelukan hangat. Mereka tidak tahu bahwa hidup mereka akan segera berubah secara mendasar. Tetapi seandainya tahu pun mereka tidak akan khawatir, karena dalam kepolosan mereka, sejak lama mereka sudah merasa bahwa Mariska Prameswari bukan sekadar pengasuh, melainkan keluarga. Dalam keheningan dini hari, seluruh rumah seolah menghela napas lega. Setelah bertahun-tahun dipenuhi duka dan kesepian, cinta akhirnya menemukan jalan kembali. Jalan itu mungkin tidak mudah, penuh rintangan dan tantangan, tetapi mereka akan menempuhnya bersama. Keesokan paginya, ketika Mariska Prameswari bangun dan turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan, ia menemukan secarik catatan di meja yang ditulis dengan tulisan tangan tegas milik Harum Pratama. "Selamat pagi, Mariska Prameswari. Hari ini adalah hari pertama dari sisa hidup kita dan aku tidak sabar menantikan apapun yang akan datang denganmu di sisiku." Mariska Prameswari menekan kertas itu ke dadanya sambil tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak lagi takut pada masa depan. Ia memiliki harapan dan cinta. Ia sedang menyiapkan kopi hitam ketika mendengar langkah kaki di tangga. Ia berbalik dan melihat Harum Pratama turun masih mengenakan piyama dengan rambut berantakan karena tidur. Ia berhenti ketika melihatnya, dan senyum perlahan merekah di wajahnya. "Selamat pagi," katanya sambil mendekat. "Selamat pagi," jawab Mariska Prameswari, merasakan pipinya memanas. Harun Pratama melirik sekeliling memastikan Alisya Kirana dan Bintang Az-Zahra belum turun. Lalu ia mencondongkan tubuh dan mencium Mariska Prameswari dengan cepat, ciuman lembut yang membuatnya menghela napas pelan. "Aku bermimpi tentangmu semalaman," akunya jujur. "Aku hampir tidak bisa tidur," balas Mariska Prameswari. "Aku terus berpikir apakah semua ini nyata." "Ini nyata," tegas Harum Pratama sambil menggenggam tangannya. "Benar-benar nyata, dan akan terus nyata, Mariska Prameswari," bisik Harum Pratama. Lalu mereka mendengar suara langkah di lantai atas saat Alisya Kirana dan Bintang Az-Zahra terbangun. Harum Pratama melepaskan tangan Mariska Prameswari dengan enggan dan mundur selangkah. "Kita harus segera memberitahu mereka," katanya pelan. "Aku tahu," Mariska Prameswari mengangguk. "Saat waktunya tepat, mereka akan bahagia," lanjut Harum Pratama dengan yakin. "Mereka sudah mencintaimu." Alisya Kirana dan Bintang Az-Zahra muncul di dapur dengan mata masih mengantuk. "Selamat pagi, Tante Mariska Prameswari." "Selamat pagi, Ayah." "Selamat pagi, putri-putriku," kata Harum Pratama sambil mengangkat mereka ke dalam pelukannya. "Aku bermimpi tentang pestanya," ujar Alisya Kirana sambil menguap. "Itu hari terbaik dalam hidupku."
Mariska Prameswari menatap Harum Pratama di atas kepala kedua gadis itu, dan senyum yang ia berikan membuat jantungnya kembali berdegup kencang. Saat menyiapkan sarapan dan mendengar Harum Pratama berbicara dengan anak-anak tentang rencana hari itu, Mariska Prameswari sadar bahwa ia telah membuat permohonan yang tepat saat meniup lilin. Ia meminta untuk benar-benar menjadi bagian dari keluarga ini, dan entah bagaimana semesta telah mengabulkannya. Mariska Prameswari memanggil Bintang Az-Zahra ketika gadis kecil itu menarik ujung seragamnya. "Tante akan bersama kami seharian hari ini?" tanya Bintang Az-Zahra. Mariska Prameswari menoleh pada Harum Pratama yang mengangguk pelan. "Ya, sayang. Tante akan bersama kalian hari ini dan selalu." "Janji?" tanya Bintang Az-Zahra sambil mengulurkan jari kelingking. Mariska Prameswari mengaitkan jari kelingkingnya, menahan air mata yang hampir jatuh. "Janji. Tante janji akan selalu bersama kalian." Minggu itu berlalu dengan energi baru di dalam rumah. Harum Pratama pulang lebih awal dari kantor, makan malam bersama anak-anak, dan lebih terlibat dalam rutinitas keluarga. Mariska Prameswari mengamati semua itu dengan campuran bahagia dan gugup. Kadang ia menangkap Harum Pratama menatapnya dari balik meja, dan keheningan di antara mereka berbicara lebih dari kata-kata apapun. Pada Jumat malam, ketika Alisha Kirana dan Bintang Az-Zahra sudah tertidur, Harum Pratama masuk ke dapur tempat Mariska Prameswari mencuci piring. "Mariska Prameswari," katanya sambil mendekat, "aku berpikir, bagaimana kalau kita keluar bersama hari Sabtu? Hanya kita berdua." Jantung Mariska Prameswari berdebar. "Keluar kemana?" "Ke tempat sederhana, restoran yang tenang. Aku ingin mengenalmu lebih jauh, jauh dari rumah ini dan dari rutinitas." Mariska Prameswari berhenti mencuci piring, tangannya sedikit gemetar. "Bagaimana dengan anak-anak? Ibuku bisa menjaga mereka. Dia sangat senang menghabiskan waktu dengan cucu-cucunya," jawab Harum Pratama. "Harum Pratama, aku tidak punya pakaian yang pantas untuk pergi bersamamu. Aku tidak punya apapun yang mewah." Harum Pratama tersenyum dan menyentuh lembut wajahnya. "Aku tidak menginginkanmu yang mewah. Aku menginginkanmu apa adanya." Air mata menggenang di mata Mariska Prameswari. Tak pernah ada yang membuatnya merasa seistimewa itu. "Baik," bisiknya, "aku setuju." "Kalau begitu sudah sepakat," kata Harum Pratama sambil menciumnya dengan lembut, "Sabtu malam, pertama kalinya kita benar-benar berdua." Pada hari Sabtu, Mariska Prameswari berdandan dengan hati-hati, memilih gaun biru sederhana yang membuatnya merasa cantik. Saat turun, ia melihat Harum Pratama menunggunya di ruang tamu, rapi namun tanpa dasi, terlihat lebih santai dari yang pernah ia lihat. "Kamu cantik sekali," katanya sambil menawarkan lengannya. Restoran yang dipilih Harum Pratama kecil dan hangat di kawasan Jalan Riau, Bandung, jauh dari tempat-tempat di mana mereka bisa bertemu orang yang mereka kenal. Mereka berbincang tentang banyak hal dan juga tentang hal-hal sepele, tertawa, berbagi cerita, dan menemukan hal-hal baru tentang satu sama lain. "Kamu tahu, aku tidak pernah membayangkan akan sampai di titik ini," kata Mariska Prameswari saat hidangan penutup. "Sampai di mana?" tanya Harum Pratama. "Di sini, duduk di restoran bersamamu, diperlakukan seperti seseorang yang istimewa." Harum Pratama mengulurkan tangan melintasi meja dan menggenggam jemarinya. "Kamu istimewa, Mariska Prameswari, jauh lebih istimewa daripada yang kamu bayangkan." Ketika mereka kembali ke rumah, suasana di antara mereka terasa berbeda, lebih intim dan lebih nyaman. Di depan pintu masuk, Harum Pratama berhenti. "Terima kasih untuk malam ini," katanya, "malam yang sempurna." "Terima kasih juga karena membuatku merasa pantas mendapatkannya," jawab Mariska Prameswari dengan lembut. Harum Pratama menciumnya lagi, kali ini lebih dalam dan penuh keyakinan, dan Mariska Prameswari merasa bahwa tidak ada lagi jalan untuk mundur. Ia benar-benar jatuh cinta pada pria itu, pada keluarga itu, pada kehidupan yang sedang mereka bangun bersama. Ketika mereka berpisah, Harum Pratama menahan wajahnya dengan kedua tangan.
Mariska Prameswari, aku perlu mengatakan sesuatu yang penting. Apa? Tanyanya dengan jantung berdebar kencang. Aku mencintaimu, kata Harun Pratama dengan sederhana dan langsung. Aku tidak tahu kapan semuanya dimulai, tapi aku mencintaimu dan aku ingin kamu mengetahuinya. Air mata mengalir di pipi Mariska Prameswari. Aku juga mencintaimu, Harun Pratama, mencintaimu sampai terasa menyakitkan. Kalau begitu kita akan membuat ini berhasil, katanya sambil mengusap air matanya. Tidak akan mudah, tapi kita pasti bisa. Dan anak-anak? Tanyanya pelan. Kita akan memberitahu mereka besok, putus Harun Pratama, mereka berhak mengetahui yang sebenarnya. Pada Minggu pagi, setelah sarapan, Harun Pratama dan Mariska Prameswari duduk bersama Alisha Kirana dan Bintang Az-Zahra di ruang tamu. Kedua gadis itu langsung merasa bahwa ada sesuatu yang penting akan dibicarakan. Anak-anak, mulai Harun Pratama, kami ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting. Kalian pacaran, ya? Tanya Alisha Kirana tiba-tiba, mengejutkan keduanya. Harun Pratama dan Mariska Prameswari saling pandang dengan kaget. Bagaimana kamu tahu? Tanya Mariska Prameswari. Karena kalian saling memandang seperti pasangan di televisi. Jelas Bintang Az-Zahra, dan kemarin tante pulang dengan sangat rapi dan bahagia. Kalian akan menikah? Lanjut Alisha Kirana dengan semangat. Harun Pratama tertawa kecil. Kami baru mulai berpacaran pelan-pelan dan ingin tahu apa pendapat kalian. Kami setuju sekali, seru Alisha Kirana dan Bintang Az-Zahra bersamaan sambil melompat di sofa. Apakah itu berarti Tante Mariska Prameswari akan menjadi ibu kami? Tanya Bintang Az-Zahra penuh harap. Hati Mariska Prameswari terasa sesak. Tante akan selalu menjaga kalian, sayang. Tante akan selalu ada. Tapi Tante akan jadi ibu kami yang sebenarnya, desa Alisha Kirana. Harun Pratama menatap Mariska Prameswari lalu menatap kedua putrinya. Kalau semuanya berjalan baik dan suatu hari kami menikah, Mariska Prameswari akan menjadi ibu tiri kalian, tetapi dia sudah menjadi ibu di hati kalian, bukan? Iya, jawab Alisha Kirana dan Bintang Az-Zahra sambil berlari memeluk Mariska Prameswari. Aku mencintai kalian, kata Mariska Prameswari sambil memeluk mereka erat, aku mencintai kalian sekali. Kami juga mencintaimu, Tante Mariska Prameswari. Ibu Mariska Prameswari, ucap Alisha Kirana mencoba menyebutnya. Ibu Mariska Prameswari, ulang Bintang Az-Zahra sambil tersenyum. Harun Pratama memandang pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Keluarganya terasa lengkap, akhirnya benar-benar lengkap. Beberapa saat kemudian, ketika Alisha Kirana dan Bintang Az-Zahra pergi bermain di taman, Harun Pratama dan Mariska Prameswari tetap di ruang tamu, masih mencerna semua yang baru saja terjadi. Ini lebih mudah dari yang aku bayangkan, ujar Mariska Prameswari. Mereka anak-anak yang cerdas, jawab Harun Pratama, mereka sudah tahu sejak lama, hanya menunggu kita mengakuinya. Dan sekarang? Tanyanya. Sekarang kita hidup, kata Harun Pratama sambil menariknya ke dalam pelukannya, satu hari pada satu waktu, sebagai keluarga yang sesungguhnya. Mariska Prameswari menyandarkan kepala di dadanya, mendengar detak jantung yang kini terasa juga menjadi miliknya. Di luar, Alisha Kirana dan Bintang Az-Zahra bermain, tawa mereka menggema di taman, sementara rumah itu dipenuhi kehidupan, cinta, dan masa depan. Harun Pratama, katanya sambil menengadah menatapnya. Ya? Terima kasih karena telah memilihku dan memberi kami kesempatan. Justru aku yang berterima kasih karena kamu mau dipilih, jawab Harun Pratama sambil menciumnya lembut, karena mau menjadi bagian dari kisah kita. Kisah kita? Ulang Mariska Prameswari dengan senyum hangat. Aku menyukainya. Dari taman terdengar suara Alisha Kirana. Ayah, Ibu Mariska Prameswari, ayo bermain bersama kami. Harun Pratama dan Mariska Prameswari saling menatap lalu tersenyum. Ibu Mariska Prameswari, ulang Harun Pratama pelan, aku juga suka bagaimana sebutan itu terdengar.
Mereka pun bangkit sambil bergandengan tangan dan berjalan menuju taman, tempat kedua putri mereka menunggu. Keluarga itu akhirnya terasa lengkap. Cinta telah mengalahkan semua ketakutan, semua batasan, dan semua anggapan yang pernah memisahkan mereka. Saat Mariska Prameswari menoleh ke belakang, ke meja tempat mereka memotong kue ulang tahun seminggu sebelumnya, ia tahu bahwa hari itulah awal kehidupan barunya, hari ketika ia berhenti menjadi sekadar pengasuh dan berubah menjadi ibu, istri, dan bagian penting dari keluarga yang memilihnya sama seperti ia memilih mereka. "Ayo cepat," teriak Bintang Az-Zahra. "Kita mau bermain keluarga bahagia." "Kita tidak perlu bermain," bisik Harum Pratama kepada Mariska Prameswari. "Kita benar-benar keluarga bahagia sekarang." Permainan mereka berlanjut hingga matahari mulai terbenam, mewarnai taman dengan cahaya keemasan. Saat akhirnya mereka masuk untuk makan malam, ada rasa ringan di udara yang belum pernah dirasakan Mariska Prameswari sebelumnya di rumah itu. Harun Pratama membantu menata meja, sesuatu yang jarang ia lakukan, dan Alisha Kirana serta Bintang Az-Zahra dengan antusias menceritakan rencana akhir pekan berikutnya. Selalu memasukkan Mariska Prameswari dalam setiap ide seolah itu hal paling wajar di dunia. Selama minggu-minggu berikutnya, rutinitas rumah berubah secara halus namun berarti. Harun Pratama pulang lebih awal dari kantor, selalu makan malam bersama, dan ikut menidurkan anak-anak setiap malam. Mariska Prameswari tetap merawat rumah, tetapi kini ada ciuman curian di dapur, tangan yang saling bertemu saat berpapasan di lorong, dan tatapan yang mengungkapkan lebih banyak daripada kata-kata. Pada hari Kamis, saat Mariska Prameswari sedang menyiapkan makan siang, bel rumah berbunyi. Ia membuka pintu dan mendapati seorang wanita elegan sekitar 60 tahun, rambut abu-abu tersisir rapi dan tatapan dingin yang menilai dirinya dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu pasti pengasuhnya?" kata wanita itu sambil masuk tanpa menunggu izin. "Saya Cecilia Kartika, ibu dari Helena Wulandari. Saya datang mengambil beberapa barang milik putri saya yang masih ada di sini." Jantung Mariska Prameswari berdegup kencang. Ia mengenal wanita itu dari foto-foto di rumah, tetapi belum pernah bertemu langsung. "Ibu Cecilia Kartika, Tuan Harum Pratama sedang tidak di rumah. Mungkin sebaiknya ibu menelepon beliau terlebih dahulu." "Saya tidak perlu izin siapapun untuk masuk rumah tempat putri saya pernah hidup," jawab Cecilia Kartika sambil berjalan mengamati setiap sudut ruang tamu. "Saya lihat beberapa hal telah berubah di sini." "Di mana foto-foto Helena Wulandari yang dulu ada di meja ini?" Mariska Prameswari menelan ludah. Harun Pratama memang menyimpan sebagian foto, menyisakan satu di kamar anak-anak dan satu di kamarnya sendiri. Tuan Harum Pratama merapikan beberapa hal, jawabnya hati-hati. "Tentu saja dirapikan," kata Cecilia Kartika dengan nada meremehkan. "Saya rasa kamu ikut membantu penataan itu, bukan?" Sebelum Mariska Prameswari sempat menjawab, terdengar suara kunci diputar di pintu. Harum Pratama masuk dengan tergesa-gesa setelah menerima telepon dari Mariska Prameswari tentang kunjungan tak terduga itu. "Cecilia Kartika," katanya berusaha tetap sopan, "kejutan sekali. Ibu seharusnya menelepon lebih dulu." "Saya tidak tahu bahwa saya harus membuat janji untuk mengunjungi rumah tempat putri saya pernah bahagia," balas Cecilia Kartika dengan sarkasme jelas dalam suaranya, terutama melihat perubahan-perubahan yang menurutnya sangat menarik di rumah itu. Harun Pratama melirik Mariska Prameswari yang tampak jelas tidak nyaman, lalu mengambil keputusan tegas. "Jika yang ibu maksud adalah hubungan saya dengan Mariska Prameswari, maka benar, ada perubahan, dan perubahan itu adalah perubahan yang positif." Keheningan setelah pernyataan itu terasa begitu pekat hingga seolah menekan seluruh ruangan. Cecilia Kartika menatap Harun Pratama lalu Mariska Prameswari. Wajahnya berubah dari terkejut menjadi marah. "Hubungan?" ulangnya dengan nada meninggi. "Kamu bilang kamu terlibat dengan pengasuh anak-anakmu sendiri?" "Aku terlibat dengan wanita yang membawa kebahagiaan kembali ke rumah ini," jawab Harun Pratama tegas, "dengan wanita yang merawat putri-putriku saat aku tenggelam dalam duka. Dengan wanita yang kucintai." Cecilia Kartika tertawa sinis tanpa sedikit pun kehangatan. "Cinta? Harum Pratama, kamu sudah kehilangan akal.
Gadis ini memanfaatkan kelemahan dan kesepianmu, dia pasti merencanakan semua ini sejak hari pertama. Air mata terasa panas di mata Mariska Prameswari, tetapi sebelum ia sempat berbicara, terdengar langkah kaki di tangga. Alisha Kirana dan Bintang Az-Zahra berlari turun setelah mendengar suara-suara yang meninggi. "Nenek Sisilia Kartika!" teriak keduanya sambil memeluk sang nenek. Wajah Sisilia Kartika seketika melunak saat membuka tangan untuk menyambut cucu-cucunya. "Putri-putriku, bagaimana kabar kalian?" "Kami baik, Nenek," jawab Alisha Kirana. "Tante Mariska Prameswari membuat kue coklat hari ini. Nenek mau sepotong?" "Tante Mariska Prameswari?" ulang Sisilia Kartika dengan tak percaya. "Iya," sahut Bintang Az-Zahra, "Tante Mariska Prameswari merawat kami, membacakan cerita, memasak makanan enak, dan bermain bersama kami. Ayah juga senang saat tante ada di dekat kami." Sisilia Kartika memandang kedua gadis itu, lalu Mariska Prameswari, dan akhirnya Harun Pratama. "Kalian tidak tahu apa yang kalian katakan. Wanita ini bukan bagian dari keluarga kalian." "Tapi rasanya seperti iya," jawab Alisha Kirana dengan kejujuran polos. "Ibu Helena Wulandari sudah jadi bintang di langit, tapi Tante Mariska Prameswari ada di sini bersama kami dan kami menyukainya." Kata-kata itu menghantam Sisilia Kartika seperti pukulan keras. Ia menatap cucu-cucunya, melihat betapa alami mereka menyebut Mariska Prameswari dengan penuh kasih. "Aku perlu berbicara dengan kalian berdua secara pribadi," katanya kepada Harun Pratama, sama sekali mengabaikan Mariska Prameswari. "Apapun yang ibu ingin katakan bisa diucapkan di depan Mariska Prameswari," jawab Harun Pratama tegas. "Dia adalah bagian dari keluarga ini sekarang. Dia bukan bagian dari keluarga manapun." Sisilia Kartika meledak marah. "Dia hanya pegawai yang memanfaatkan situasi, dan kamu, Harun Pratama, sedang menodai kenangan putriku." Mariska Prameswari akhirnya tidak tahan lagi. "Aku tidak pernah berniat tidak menghormati kenangan Helena Wulandari," katanya dengan suara gemetar namun tegas. "Aku menghormatinya setiap hari selama aku bekerja di rumah ini. Aku merawat putri-putrinya seolah mereka anakku sendiri. Dan saat Harun Pratama hancur, aku yang menopang keluarga ini." "Kamu menopang keluarga ini demi keuntunganmu sendiri," balas Sisilia Kartika tajam, "untuk mendapatkan suami kaya dan kehidupan nyaman." "Cukup, Sisilia Kartika." Suara Harun Pratama bergema memenuhi ruang tamu. "Aku tidak akan membiarkan ibu menghina Mariska Prameswari seperti ini. Jika ibu tidak bisa menerima kebahagiaan kami, lebih baik ibu pergi." Sisilia Kartika menatap menantunya dengan syok. Ia belum pernah melihat Harun Pratama setegas dan setentukan ini. "Kamu akan mengusirku dari rumah tempat putriku pernah hidup demi seorang pengasuh? Aku akan melindungi wanita yang kucintai dan keluarga yang kami bangun," jawab Harun Pratama tanpa ragu. Sisilia Kartika meraih tasnya dan berjalan menuju pintu, tetapi berhenti sejenak untuk menoleh pada cucu-cucunya. "Anak-anak, kalian selalu punya tempat di rumah nenek. Jika kalian lelah dengan situasi aneh ini, kalian bisa menelepon nenek." "Ini tidak aneh, Nenek," kata Bintang Az-Zahra. "Ini menyenangkan. Kami bahagia." Sisilia Kartika pergi tanpa berkata apa-apa lagi, membanting pintu dengan keras. Keheningan yang tersisa terasa berat, hanya dipecahkan oleh isak Mariska Prameswari. Harun Pratama menariknya ke dalam pelukan dan mencium puncak kepalanya. "Maafkan aku tahu ini akan sulit, tapi aku tidak menyangka akan sekejam ini." "Dia tidak sepenuhnya salah tentang beberapa hal," gumam Mariska Prameswari di dadanya. "Aku memang dulu hanya seorang pengasuh. Aku tidak memiliki tingkat sosial yang sama seperti kalian. Orang-orang akan selalu mempertanyakan niatku," kata Mariska Prameswari dengan suara pelan. Harun Pratama menjauh sedikit untuk menatap langsung ke matanya. "Orang-orang yang penting tahu siapa dirimu," katanya tegas. "Aku tahu, anak-anak tahu, dan itu sudah lebih dari cukup." Alisha Kirana menarik ujung rok Mariska Prameswari. "Tante Mariska Prameswari, Tante tidak akan pergi karena Nenek Sisilia Kartika.
kan? Mariska Prameswari berlutut agar sejajar dengan gadis kecil itu. Tidak, sayangku, tante tidak akan pergi kemanapun. Janji? Tanya Bintang Az-Zahra. Janji? Jawab Mariska Prameswari sambil juga menatap Harun Pratama, aku berjanji tidak akan meninggalkan kalian. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Kabar tentang hubungan Harun Pratama dan Mariska Prameswari cepat menyebar di lingkungan sosial Bandung, memicu bisikan jahat dan gosip kejam. Mariska Prameswari merasakan beratnya tatapan orang-orang saat ia keluar bersama Alisha Kirana dan Bintang Az-Zahra, mendengar bisikan di supermarket kawasan Dago dan melihat ekspresi penilaian dari para ibu di SD Bina Bangsa. Suatu sore, ketika menjemput Alisha Kirana dan Bintang Az-Zahra di sekolah, seorang ibu mendekatinya dengan senyum palsu. Mariska Prameswari, ya? Kata wanita itu, saya ibu dari Juwita Larasati, teman sekelas anak-anakmu. Saya dengar sekarang kamu dan Harun Pratama bersama. Iya, jawab Mariska Prameswari singkat, tidak ingin memperpanjang gosip. Menarik sekali, lanjut wanita itu sinis, pasti sangat menguntungkan bekerja di rumah seorang duda kaya. Beberapa orang memang sangat beruntung, ya? Darah Mariska Prameswari mendidih, tetapi ia tetap tenang. Beberapa orang tahu mengenali cinta saat menemukannya, yang lain lebih suka melihat keburukan dalam segala hal. Wanita itu terdiam tak bisa membalas, dan Mariska Prameswari pun pergi sambil menggenggam tangan Alisha Kirana dan Bintang Az-Zahra dengan erat. Malam itu, ketika ia menceritakan kejadian tersebut kepada Harun Pratama, pria itu sangat marah. Aku akan berbicara dengan kepala sekolah. Aku tidak akan membiarkanmu diperlakukan seperti itu. Tidak ada gunanya, Harun Pratama, kata Mariska Prameswari lelah, orang akan selalu bicara. Aku harus belajar menghadapinya. Kamu seharusnya tidak perlu menghadapi itu. Desaknya, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tahu, jawab Mariska Prameswari pelan, tapi aku juga tahu bahwa kisah kita tidak biasa dan orang yang tidak mengenal kita akan selalu menghakimi. Harun Pratama menariknya ke dalam pelukan. Kalau begitu kita tunjukkan kepada mereka siapa kita sebenarnya. Kita akan hidup tanpa takut, tanpa malu. Kita akan bahagia, apapun yang terjadi. 2 bulan setelah pertengkaran dengan Sisilia Kartika, Harun Pratama pulang dengan ekspresi misterius pada suatu Jumat malam saat Alisha Kirana dan Bintang Az-Zahra sudah tertidur. Mariska Prameswari, katanya sambil menggenggam tangannya, aku ingin menunjukkan sesuatu. Ia membawanya ke taman rumah di Setiabudi, Bandung, tempat semuanya pernah dimulai. Lilin-lilin kecil tersebar di atas rumput, membentuk jalan cahaya menuju meja batu di tengah taman. Di atas meja terdapat sebotol minuman sparkling dan 2 gelas. Harun Pratama, semua ini apa? Tanya Mariska Prameswari dengan mata berkaca-kaca. Sebuah perayaan, jawabnya sambil menuangkan minuman itu, perayaan tentang kita, tentang apa yang kita bangun, tentang apa yang kita lewati. Mereka bersulang di bawah bintang-bintang, dan Mariska Prameswari merasakan kedamaian mendalam memenuhi hatinya. Di taman itu, jauh dari penilaian dan gosip, mereka hanyalah seorang pria dan seorang wanita yang saling mencintai. Mariska Prameswari, kata Harun Pratama tiba-tiba sambil meletakkan gelas di meja dan berlutut di depannya. Jantung Mariska Prameswari seakan berhenti. Ia tahu apa yang akan terjadi, namun tetap sulit dipercaya. Harun Pratama mengeluarkan kotak kecil dari sakunya dan membukanya, menampakkan sebuah cincin pertunangan sederhana namun indah. Mariska Prameswari, kamu datang ke dalam hidupku saat aku benar-benar tersesat. Kamu membawa cahaya, cinta, dan harapan. Kamu menjadi ibu bagi putri-putriku, pendamping dalam perjalananku, pemilik hatiku. Aku tidak ingin menjalani satu hari pun lagi tanpa kamu secara resmi di sisiku. Menikahlah denganku. Air mata mengalir bebas di wajah Mariska Prameswari. Ya, bisiknya lirih, ya, aku mau menikah denganmu. Harun Pratama memasangkan cincin di jarinya dan mereka berciuman di bawah langit berbintang,
mengikat janji yang sebenarnya sudah lama hidup di hati mereka. Keesokan paginya, Alisha Kirana dan Bintang Az-Zahra bangun dan menemukan Mariska Prameswari di dapur menyiapkan sarapan dengan cincin berkilau di jarinya. "Tante Mariska Prameswari," teriak Alisha Kirana melihat cincin itu, "Tante akan menikah dengan ayah?" "Iya," jawab Mariska Prameswari sambil tersenyum di antara air mata bahagia. Kedua gadis itu langsung berlari memeluknya sambil berteriak kegirangan. Harun Pratama muncul di dapur, tertarik oleh keributan, dan melihat keluarganya berpelukan, tertawa dan menangis bersamaan. "Sekarang resmi," kata Bintang Az-Zahra dengan mata berbinar, "kita akan menjadi keluarga sungguhan selamanya." Persiapan pernikahan dimulai segera. Mariska Prameswari menginginkan upacara sederhana hanya dihadiri keluarga dan sahabat terdekat, dan Harun Pratama setuju karena tahu itulah yang membuatnya nyaman. Mengejutkan semua orang, seminggu sebelum pernikahan, Sisilia Kartika menelepon Harun Pratama. "Aku ingin berbicara denganmu," katanya dengan suara lebih lembut dari sebelumnya. Mereka bertemu di sebuah kafe netral di kawasan Braga, Bandung. Sisilia Kartika tampak lebih tua dan lebih lelah. "Aku banyak memikirkan percakapan terakhir kita," katanya pelan, "dan juga tentang apa yang dikatakan anak-anak." Harun Pratama menunggu dalam diam. "Aku masih merasa kalian terburu-buru," lanjut Sisilia Kartika, "tetapi aku juga melihat bahwa anak-anak bahagia dan kamu tampak berbeda, lebih ringan." "Mariska Prameswari menghidupkanku kembali, Sisilia Kartika," jawab Harun Pratama tulus, "dia menyelamatkan bukan hanya aku, tetapi juga putri-putriku." Sisilia Kartika menghela napas panjang. "Helena Wulandari adalah satu-satunya anakku. Saat dia meninggal, rasanya sebagian diriku ikut mati. Melihatmu melanjutkan hidup dan melihat anak-anak memanggil wanita lain sebagai ibu itu sulit. Tidak ada yang berusaha menggantikan Helena Wulandari," tegas Harun Pratama. Mariska Prameswari tahu itu dan dia menghormati kenangan Helena Wulandari setiap hari. "Aku tahu," gumam Sisilia Kartika pelan, "dan mungkin aku telah bersikap tidak adil pada Mariska Prameswari dan pada kalian berdua." Harun Pratama mengulurkan tangan di atas meja. "Ibu akan selalu menjadi nenek bagi anak-anak, Sisilia Kartika, dan selalu disambut di rumah kami. Tetapi ibu harus menghormati Mariska Prameswari, dia bagian dari keluarga kami sekarang." Sisilia Kartika menatap tangan yang terulur itu lama sekali sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku akan mencoba, demi anak-anak." Pada hari pernikahan, taman rumah di Setiabudi, Bandung, dihias bunga putih dan pita emas. Tamu yang hadir sedikit, tetapi masing-masing datang karena cinta tulus pada keluarga itu. Mariska Prameswari mengenakan gaun putih sederhana namun tampak begitu bercahaya. Saat ia berjalan di lorong kecil di atas rumput sambil bergandengan dengan ayahnya yang datang khusus untuk acara itu, Harun Pratama tidak mampu menahan air mata. Alisha Kirana dan Bintang Az-Zahra menjadi gadis pembawa bunga dengan gaun merah muda, menaburkan kelopak mawar di sepanjang jalan, tersenyum bangga tanpa henti. Mengejutkan semua orang, Sisilia Kartika duduk di barisan depan dengan ekspresi tenang, tidak lagi bermusuhan. Upacara berlangsung penuh haru. Ketika penghulu bertanya apakah Harun Pratama menerima Mariska Prameswari sebagai istrinya, ia menjawab dengan suara mantap, "Aku menerima dengan seluruh hati dan jiwaku." Saat pertanyaan yang sama diajukan kepada Mariska Prameswari, ia menatap Harun Pratama, lalu Alisha Kirana dan Bintang Az-Zahra, dan akhirnya berkata dengan tegas, "Aku menerima menjadi istrimu, ibu bagi putri-putrimu, dan bagian dari keluarga ini selamanya." Ketika mereka resmi dinyatakan sebagai suami dan istri, ciuman mereka panjang dan penuh cinta sementara para tamu bertepuk tangan dan anak-anak berteriak kegirangan. Saat pesta berlangsung, Sisilia Kartika mendekati Mariska Prameswari. "Boleh bicara sebentar?" tanyanya pelan. Mariska Prameswari merasa gugup. "Aku berutang permintaan maaf padamu," kata Sisilia Kartika tulus, "aku berusaha melindungi kenangan putriku, tetapi aku justru bersikap kejam dan tidak adil. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu."
Air mata langsung menggenang di mata Mariska Prameswari. Terima kasih, Ibu Sisilia Kartika. Itu sangat berarti bagiku. Anak-anak sangat mencintaimu, lanjut Sisilia Kartika, dan sebagai nenek, melihat mereka bahagia adalah hal terpenting bagiku. Mariska Prameswari mengangguk lembut. Aku tidak akan pernah mencoba menggantikan Helena Wulandari dalam ingatan mereka. Dia selalu menjadi ibu yang melahirkan mereka, dan aku hanya ibu yang merawat mereka sekarang. Sisilia Kartika mengangguk sambil menyentuh lengan Mariska Prameswari sebentar sebelum menjauh. Bulan-bulan setelah pernikahan dipenuhi kebahagiaan murni. Mariska Prameswari menyesuaikan diri sebagai istri dengan dedikasi yang sama seperti saat ia menjadi pengasuh. Rumah itu semakin hangat di bawah pengelolaannya yang penuh kasih, dan Harun Pratama berubah menjadi pria yang jauh lebih hadir dan terlibat dalam keluarga. Setahun setelah pernikahan, Mariska Prameswari membuat penemuan yang kembali mengubah hidup mereka. Ia hamil. Ketika ia memberitahu Harun Pratama, pria itu mengangkatnya dan memutar di dapur sambil tertawa dan menangis bersamaan. Anak-anak akan punya adik laki-laki, katanya Haru. Atau adik perempuan? Koreksi Mariska Prameswari sambil tersenyum. Saat mereka memberitahu Alisha Kirana dan Bintang Az-Zahra, reaksi keduanya penuh kegembiraan. Mereka langsung merencanakan bagaimana menjadi kakak terbaik di dunia. Kami akan mengajarkan semuanya pada bayi, kata Alisha Kirana. Cara berjalan, bicara, bermain, dan kami akan melindunginya dari apapun, tambah Bintang Az-Zahra. Mariska Prameswari memandang antusiasme mereka dengan hati penuh haru. Keluarganya semakin bertumbuh, semakin kuat, dan semakin lengkap. Beberapa bulan kemudian, Mariska Prameswari melahirkan seorang bayi laki-laki sehat yang diberi nama Gabriel Pratama. Harun Pratama menangis saat menggendong putranya. Melihat pada wajah kecil itu kelanjutan garis keturunannya sekaligus bukti nyata cinta yang ia bangun bersama Mariska Prameswari. Alisha Kirana dan Bintang Az-Zahra, kini berusia 9 tahun, menjadi kakak yang penuh perhatian dan protektif, membantu dalam segala hal mulai dari mengganti popok hingga menyanyikan lagu pengantar tidur. Sisilia Kartika, yang perlahan kembali dekat dengan keluarga, menjadi nenek yang penuh kasih bagi Gabriel Pratama seperti halnya kepada kedua cucu perempuannya. Rekonsiliasi mereka akhirnya benar-benar utuh. Pada suatu minggu sore, 5 tahun setelah kelahiran Gabriel Pratama, keluarga itu berkumpul di taman rumah mereka di Bandung. Kedua gadis yang kini remaja bermain dengan adik kecil mereka yang berlari di antara pepohonan dengan energi khas anak 5 tahun. Mariska Prameswari duduk di meja batu sambil mengamati pemandangan itu dengan Harun Pratama di sisinya, memikirkan semua yang terjadi sejak ulang tahun pertama ketika anak-anak mengejutkannya dengan kue. Kamu sedang memikirkan apa? Tanya Harun Pratama, memperhatikan ekspresinya. Tentang bagaimana hidup bisa berubah sepenuhnya hanya dalam beberapa tahun. Jawabnya lembut, dulu aku hanyalah seorang pekerja rumah tangga yang kesepian tanpa keluarga dan tanpa harapan. Sekarang aku adalah istri, ibu dari 3 anak, pemilik rumah yang penuh cinta. Harun Pratama menggenggam tangannya. Kamu selalu jauh lebih dari sekadar pekerja rumah tangga. Kamu hanya butuh seseorang yang menyadari itu. Tiba-tiba Gabriel Pratama berlari menghampiri mereka dan naik ke pangkuan Mariska Prameswari dengan pakaian penuh tanah. Ibu, kakak-kakak bilang dulu ibu bekerja di sini sebelum jadi ibu kami. Itu benar? Mariska Prameswari menoleh ke arah Harun Pratama yang mengangguk memberi dukungan. Itu benar, sayang, kata Mariska Prameswari lembut. Ibu datang ke rumah ini untuk merawat kakak-kakakmu saat mereka masih kecil sepertimu, dan akhirnya ibu jatuh cinta pada ayah. Dan ayah juga jatuh cinta pada ibu? Tanya Gabriel Pratama penasaran. Iya, jawab Harun Pratama sambil mencium kening Mariska Prameswari. Bagus sekali, kata Gabriel Pratama puas, jadi kalian bisa bersama selamanya dan aku bisa lahir. Alisha Kirana dan Bintang Az-Zahra mendekat setelah mendengar percakapan itu. Gabriel Pratama, kamu tahu kan kalau Ibu Mariska Prameswari adalah ibu terbaik di dunia? Kata Alisha Kirana bangga. Aku tahu, jawab Gabriel Pratama, ibu membuat kue paling enak, bercerita paling seru, dan memberi pelukan terbaik. Air mata kembali menggenang di mata Mariska Prameswari.
Bahkan setelah bertahun-tahun, ia masih terharu mendengar anak-anak berbicara tentangnya dengan cinta sebesar itu. Malam itu, setelah menidurkan Gabriel Pratama dan berpamitan dengan kedua gadis yang kini sudah punya kamar serta rutinitas sendiri, Mariska Prameswari dan Harum Pratama duduk di beranda seperti yang mereka lakukan setiap malam. "Kamu menyesal tentang sesuatu?" tanya Harum Pratama sambil menggenggam tangannya. Mariska Prameswari berpikir sejenak. "Aku menyesal pernah begitu meragukan diriku sendiri di awal, merasa tidak pantas dicintai, aku membuang banyak waktu karena rasa tidak percaya diri yang bodoh. Tapi kita sampai di sini," ujar Harum Pratama lembut, "kita membangun keluarga yang indah dan kehidupan yang bahagia." "Iya, kita sampai di sini," jawabnya tersenyum, "dan kamu, menyesal tentang sesuatu?" "Hanya satu," kata Harum Pratama, "aku menyesal tidak menyadari lebih cepat betapa istimewanya kamu, menyesal terlalu lama mengakui perasaanku." Mariska Prameswari tertawa pelan. "Mungkin dulu belum waktunya, mungkin kita memang harus melalui semua itu untuk bisa sampai di titik ini." "Mungkin," ia mengangguk, "tapi aku tahu, apapun jalannya, kita pasti akan saling menemukan. Kita memang ditakdirkan menjadi sebuah keluarga." Mereka terdiam beberapa menit, menikmati damainya malam dan kehadiran satu sama lain. "Mariska Prameswari," kata Harum Pratama tiba-tiba, "kamu ingat permintaanmu di ulang tahun pertama itu?" "Ingat," jawabnya sambil tersenyum, "aku meminta agar bisa menjadi bagian dari keluarga ini sungguhan." "Permintaanmu terwujud dengan cara yang bahkan tidak kita bayangkan," kata Harum Pratama, "kamu bukan hanya menjadi bagian dari keluarga ini, kamu menjadi jantungnya." Mariska Prameswari berbalik dan menciumnya, merasakan seluruh cinta yang mereka bangun bersama. "Dan kamu menjadi cinta dalam hidupku, pria yang membuatku percaya bahwa aku pantas bahagia." "Kita semua pantas bahagia," koreksi Harum Pratama, "dan kita akan terus begitu setiap hari dalam hidup kita." Saat bersiap masuk untuk tidur, Mariska Prameswari menoleh sekali lagi ke taman tempat semuanya bermula. Meja batu itu masih ada, kini dikelilingi mainan Gabriel Pratama dan bunga-bunga yang ia tanam selama bertahun-tahun. "Harum Pratama," katanya pelan di ambang pintu, "terima kasih." "Untuk apa?" tanyanya. "Karena telah memilihku, memberi kesempatan pada cinta kita, dan menunjukkan bahwa dongeng bisa terjadi di kehidupan nyata." Harum Pratama menariknya ke dalam pelukan untuk terakhir kalinya malam itu. "Terima kasih karena kamu mau dipilih, karena kamu mengubah rumah ini menjadi rumah yang sesungguhnya, dan membuatku menjadi pria yang utuh kembali." Mereka masuk bersama dan menutup pintu di belakang mereka. Di luar, taman tetap sunyi di bawah cahaya bintang, menjadi saksi bisu kisah cinta yang dimulai dari ulang tahun sederhana dan berubah menjadi seumur hidup kebahagiaan. Saat keluarga itu tertidur, terlindungi oleh cinta yang mereka bangun bersama, Mariska Prameswari berbisik dalam gelap, merangkum seluruh perjalanannya. Kadang hadiah terbaik dalam hidup datang dalam momen yang paling sederhana, dan cinta sejati selalu menemukan cara untuk mengubah bahkan seorang pekerja rumah tangga menjadi ratu di rumahnya sendiri.